Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas film thriller aksi Amerika berjudul How It Ends. Film ini dimulai dengan sepasang suami istri, Will dan Sam, di Seattle. Sam sedang melakukan pemeriksaan USG dan mereka mendengarkan detak jantung bayi mereka. Dia bertanya kepada dokter apakah mereka akan memiliki anak laki-laki atau perempuan. Dokter mengatakan bahwa bayi laki-laki mereka sehat. Setelah janji temu, kita mengetahui bahwa Will akan menemui orang tua Sam, Tom dan Paula, pada malam hari sehingga Will dapat secara resmi meminang Sam. Mereka berciuman. Will masuk ke dalam mobil menuju bandara. Will mengunjungi calon mertuanya di Chicago di apartemen mereka. Keadaan menjadi canggung antara Will dan Tom. Saat makan malam, Tom mengungkit bahwa Sam telah mengatakan bahwa ia dan Will berencana untuk membeli rumah. Dia memberitahu Will bahwa dia ingin jaminan bahwa jika ada sesuatu yang tidak berjalan lancar di antara mereka berdua, Will tidak akan menuntut uang yang akan dia pinjamkan kepada mereka. Will bertanya apakah Sam meminta bantuan, namun Paula mengatakan bahwa tidak masalah karena mereka juga membantu saudara Sam, Stephen, di rumahnya. Will bersikeras bahwa dia baik-baik saja dengan pekerjaannya saat ini, namun Tom mengungkit fakta bahwa Sam harus menghidupi mereka berdua saat dia menemukan pijakan di Seattle. Mereka terlibat dalam pertengkaran dengan Tom yang terus-menerus meremehkan Will dan menyalahkannya atas kepindahan Sam. Keesokan harinya, Sam menelepon Will. Dia terlambat untuk penerbangannya dan Sam menceritakan tentang Paula yang meneleponnya tentang makan malam semalam. Saat mereka berbicara, ada yang tidak beres di pihak Sam. Listrik padam, dan terdengar suara aneh. Dia bertanya apa itu, tapi yang bisa dia katakan hanyalah bahwa ada sesuatu yang salah dan panggilan terputus. Dia tidak dapat meneleponnya kembali. Di bandara, Will masih tidak dapat menghubungi Sa. Saat berjalan-jalan, dia mendengar berita tentang peristiwa seismik besar di lepas pantai California Selatan. Dengan penuh kekhawatiran, Will kembali ke kota dan kembali ke apartemen orang tua Sam. Dia memberitahu mereka bahwa bandara ditutup dan bahwa dia sedang meneleponnya saat peristiwa itu terjadi. Tom mengatakan kepada Will bahwa mereka harus melihat apa yang mereka ketahui. Bandara ditutup, sebuah peristiwa yang terjadi 2000 mil jauhnya mempengaruhi kota di dalamnya, dan pesawat F-22 baru saja terbang melintas. Satu-satunya hal yang dapat mereka kendalikan adalah apa yang mereka putuskan untuk dilakukan. Paula akan menuju Stephen. Tom dan Will akan mencari Sam. Mereka mendapat masalah di pom bensin ketika seorang wanita mencoba merayu Will dan dengan sopan dia menolaknya. Wanita itu memberitahu teman-temannya yang akan memanggilnya slot dan mereka akan menabrak mobil ketika Tom berteriak pada mereka untuk tidak melakukan apapun. Salah satu dari mereka mendekati Tom dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tahu dia memiliki uang tunai. Dia setuju dan mengatakan bahwa dia akan mengambil uang dari kopernya, namun malah mengeluarkan pistol. Kelompok tersebut melarikan diri. Tom dan Will bertengkar saat berada di jalan. Will mengatakan kepada Tom bahwa ia seharusnya memberitahu Tom tentang pistol tersebut. Tom menunjukkan apa yang akan mereka lakukan jika mobil itu dicuri dari mereka. Mereka sampai di sebuah pos pemeriksaan dan para tentara tidak mengizinkan siapapun untuk maju. Ketika mereka menghampiri beberapa tentara, mereka disuruh untuk mengikuti mobil lain karena jalan ditutup tetapi Tom menolak. Dia diberitahu bahwa ini adalah masalah keamanan publik karena pemadaman listrik. Tom keluar dari mobil dan menjelaskan mengapa ia harus terus maju dan bahwa ia mengerti jika mereka mengalami masalah apapun, mereka akan sendirian. Dia juga menyebutkan bahwa dia adalah bagian dari Korps Marinir. Prajurit itu menyerah dan mengizinkan mereka lewat. Di Minnesota, mereka melihat sebuah kereta api yang membawa kendaraan militer menuju ke arah barat. Will bertanya apa itu dan Tom menjawab dengan tidak baik. Di malam hari, mereka dipepet oleh mobil polisi. Will pergi untuk memeriksanya dan menyadari bahwa itu bukan polisi tetapi seorang warga sipil dengan senapan. Pria itu menyuruh Will kembali ke mobil dan mengarahkan senapan ke arahnya. Dia ingin Tom keluar dari mobil tapi Tom malah berbalik arah dan menabrak mobil polisi. Mereka dikejar oleh pria itu. Ketika mereka kembali ke jalan, Tom secara tidak sengaja membuat beberapa rusa ketakutan dan mereka berbelok keluar dari jalan menuju selokan kecil. Pria di dalam mobil polisi mengejarnya. Dia menyuruh Will untuk keluar dari mobil, tetapi Tom muncul entah dari mana dan mulai memukulinya dengan batu sampai dia pingsan. Karena kecelakaan kecil mereka, tampaknya Tom mengalami patah tulang rusuk dan mereka harus membawa mobilnya ke bengkel. Dengan menggunakan mobil polisi, mereka menderek mobil Tom yang rusak ke sebuah komunitas kecil terdekat. Mereka menemukan seorang montir, Ricky, yang skeptis terhadap mereka,
terutama setelah tiba dengan mobil polisi. Mereka menemukan bahwa semua komunikasi, kecuali radio ham lokal atau gelombang pendek, terputus. Saat kelompok ini mengacaukan radio, mereka mendapatkan panggilan bantuan yang berbeda dari orang yang berbeda serta para ahli teori konspirasi yang berbicara tentang apa yang sedang terjadi. Dengan mobil yang masih dalam bahaya rusak, Tom mengajak Ricky untuk ikut bersamanya karena dia berencana pergi ke California. Dia menolak. Tom menawarkan uang sebesar $1 miliar. Ricky menunjukkan bahwa mereka dengan teduh melaju ke kota dengan 2 mobil yang penuh dengan lubang peluru. Mengapa dia mau pergi dengan 2 orang yang tidak dia kenal? Dia mengakui bahwa cerita mereka terlalu mengada-ada dan dia tidak berpikir dia akan mempercayainya. Ricky akhirnya mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukannya dengan bayaran $2 juta dan Tom pun setuju. Perhatian Will teralihkan saat Ricky memberikan kompasnya yang mengarah kemana-mana. Mereka berhenti tepat pada waktunya namun 2 mobil menabrak di depan mereka. Keduanya terbalik. Tidak ada yang selamat dari kedua mobil tersebut. Mereka berjalan kembali ketika mereka melihat ada mobil lain yang mendekat. Ricky pergi bersembunyi, beberapa orang keluar dari mobil mereka dan Tom menembaknya. Will menyuruhnya untuk memperlambat laju mobilnya demi Ricky. Mereka menunggunya masuk dengan orang-orang yang meneriaki mereka. Mereka melarikan diri. Mereka melewati badai yang sangat besar dan hampir tidak bisa melihat apapun di depan mereka. Mereka berhenti di sebuah jembatan untuk menunggu. Will mengantar mereka ke Ashland Heights karena dia mengenal beberapa orang di sana dan ingin memasok kembali. Tom menentang hal ini karena akan keluar dari jalur, namun Will bersikeras. Mereka dihentikan di pos pemeriksaan lain dan sheriff memberitahu mereka bahwa tidak ada layanan di sana, tidak ada bensin, tidak ada apa-apa. Will berargumen bahwa dia memiliki teman di kota dan sheriff menjawab bahwa setiap mobil yang berhenti di sana memiliki teman di kota mereka. Sheriff setuju setelah Will menyebutkan nama temannya, Adam Dumont, yang tinggal di kota. Mereka diantar ke rumah Dumont dan Mac mengundang mereka masuk. Will mengetahui bahwa Adam juga menghilang karena sedang dalam perjalanan bisnis di San Francisco sebelum semuanya terjadi. Mereka mengisi ulang perbekalan. Will menghibur Mac sebelum mereka pergi, mengatakan bahwa Adam akan kembali untuknya. Kelompok ini melewati sebuah taman air dan Tom menyarankan agar mereka memeriksa apakah ada sesuatu yang berguna di sana. Tom memberitahu Ricky bahwa dia sedang mengecek gas sementara Willani mengecek restoran. Kota berikutnya yang mereka tuju terbakar. Ricky menyarankan agar mereka berbalik arah, namun Willani mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya jalan yang bisa mereka lalui. Mereka bertemu dengan seorang wanita dengan tangan terangkat dan sebuah mobil yang menghalangi jalan di belakangnya. Will keluar dari mobil dan menanyakan apa yang wanita itu butuhkan. Wanita itu menjawab bahwa ia membutuhkan bantuan untuk mengganti bannya yang kempes. Ricky dan Will pergi untuk membantunya, namun seorang pria muncul dengan senapan yang diarahkan ke mereka. Ricky berlari untuk menghentikan orang tersebut mencuri tabung gas mereka sementara Will melawan pria tersebut dengan senapan. Tom pergi untuk mengambil senjatanya namun gerakan tiba-tiba membuatnya kesakitan dan dia jatuh berlutut saat kedua pria itu melarikan diri dengan tabung gas mereka. Mereka mengejar kedua orang itu dan menabrak mereka dari belakang untuk mencoba menghentikannya. Tom menyerahkan pistolnya dan Ricky mengambilnya. Dia menembak ban mobil mereka dan mobil itu terbalik. Mereka mengambil salah satu tabung gas dan melarikan diri saat mobil meledak. Ricky panik karena telah membunuh kedua orang itu. Will menyarankan mereka untuk beristirahat sementara waktu, namun keesokan harinya, dia menemukan barang-barangnya hilang. Mereka memutuskan bahwa mungkin lebih aman baginya. Tom belum berhenti batuk darah sejak hari sebelumnya. Di depan, mereka menemukan sebuah kereta yang anjlok. Kereta yang sama yang membawa semua kendaraan militer kembali ke Minnesota. Will berkata bahwa dia akan memeriksa bensin. Dalam perjalanan pulang, dia menemukan Tom sedang berjuang untuk bernapas. Dia mengatakan kepada Will bahwa paru-parunya runtuh dan memberikan jarum suntik. Will menusukkan jarum tersebut ke dalam untuk membantu Tom bernapas. Kembali ke jalan, keduanya akhirnya bersahabat dengan Tom yang mengatakan kepada Will bahwa Sam memberitahunya bahwa ayahnya telah meninggalkannya. Will mengatakan kepadanya bahwa dia tinggal di Idaho sekarang dengan keluarga barunya dan hanya bertemu dengannya setiap beberapa tahun sekali. Tom berbagi cerita tentang ayahnya. Tom mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang ayah yang buruk, namun di dalam hatinya, dia adalah orang yang baik. Dia membuat Will berjanji untuk menjaga Sam tetap aman karena dia tahu bahwa dia akan segera pergi. Will pergi untuk memberitahu Tom bahwa Sam sedang hamil dan Tom mengatakan bahwa dia tahu karena Sam menelepon mereka setelah makan malam dan menceritakan semuanya. Saat mereka bercanda, Will akhirnya mengakui bahwa bukan dia yang menabrakkan perahu kesayangannya, melainkan Sam.
Tom mengatakan bahwa Sam adalah orang yang baik dan dia akan menjadi ayah yang baik. Di sebuah jembatan, keduanya bertemu dengan orang-orang bersenjata. Will mencoba untuk berunding dengan mereka dan mengatakan bahwa mereka punya uang. Tom mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak bisa pergi ke sana dan akan setuju sehingga dia mencoba memutar balik mobilnya dan mereka dikejar oleh orang-orang yang mengendarai sepeda motor. Mereka bekerja sama untuk melawan mereka dan Tom meninggal segera setelah itu. Mobilnya mogok. Will mengalami kehancuran kecil namun menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain pergi dengan berjalan kaki. Dia menutupi tubuh Tom dan meminta maaf kepadanya. Dia tidak ingin meninggalkannya dengan cara ini, jadi dia menyirami Tom dan mobilnya dengan bensin sebelum membakarnya. Will mencoba menumpang. Sebuah keluarga akhirnya berhenti untuknya. Mereka akan pergi ke utara dan menjauh dari negara bagian. Pria itu menawarkan untuk mengantarnya sejauh yang mereka bisa, dan dia langsung menyetujuinya. Pria itu meminta pistolnya karena ada keluarganya di dalam mobil dan Will menyerahkannya. Will membawa keluarga tersebut ke rumah kosong milik ayahnya di Idaho. Mereka beristirahat dan pada malam hari Will terbangun karena getaran kecil. Dia pergi untuk memeriksa dapur dan menemukan total sekitar 3 minggu persediaan makanan di dalam rumah dengan generator yang dapat bertahan hingga 5 hari. Dia memberitahu pria itu bahwa dia harus pergi sekarang juga dan akan menukar perbekalannya dengan jeep pria itu. Pria itu setuju. Ketika mendekati Seattle, dia menyadari bahwa keadaan semakin memburuk dengan kota yang hampir hancur. Dia menemukan sebuah masker gas di sebuah ambulans yang ditinggalkan sebelum kembali berjalan kaki. Dia menemukan mayat-mayat di dalam mobil dan seluruh kota tertutup lapisan abu yang tebal. Dia tiba di apartemen dan menemukan bahwa Sam telah menulis alamat di pintu mereka. Dia segera pergi ke alamat tersebut. Menemukan sebuah kabin, Sam adalah Yeremia, tetangga mereka. Will dan Sam berpelukan dan bersyukur bahwa satu sama lain masih hidup dan sehat. Kami menemukan keduanya di tempat tidur, saling berpelukan. Tampaknya Will telah berbagi cerita tentang apa yang telah ia alami dengan Tom. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan berhasil jika bukan karena ayahnya. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkannya lagi sebelum menciumnya. Malam itu, Jeremiah mengatakan kepadanya bahwa dia yakin itu adalah serangan yang rumit. Mereka berdebat tentang apakah itu bencana alam atau bukan. Sam menghentikan keduanya sebelum perdebatan mereka semakin sengit dan menyuruh Will untuk beristirahat. Keesokan paginya, Will berhadapan dengan Jeremiah yang ia temukan sedang memeriksa mobilnya. Jeremiah beralasan bahwa dia melihat 2 anak bermain-main dengan mobil itu dan akan menanyakan di mana mereka berada. Dia mengajak Will untuk bergabung dengannya di hutan untuk menemukan mereka. Jeremiah mencoba membunuh karena ia telah jatuh cinta pada Sam namun Will menembaknya terlebih dahulu. Dia berlari kembali ke kabin untuk menangkap Sam dan mencoba melarikan diri. Mereka mencoba untuk mempercepat dari awan asap dan api yang bergerak cepat yang dengan mudah mengejar mereka. Will meyakinkan Sam bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selamat. Film ini diakhiri dengan mobil mereka yang melaju kencang di jalan. Terima kasih telah menonton, berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.